Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famila Astrid dari Tadris IPS IAIN Metro Lampung. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tugas PPLDR atau PPL dari rumah dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Tubagus Ali Rachman MPD. Saya akan menyampaikan materi SMP kelas 7 semester 1, yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, mari kita ke video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah pada sarapan semua belum? Udah. Nah, pinter. Nah, pada pertemuan kali ini kan ini baru pertemuan pertama. Nah, kita perkenalan dulu ya. Ya, Bu. Jadi nama Ibu siapa, coba dibaca. Famila Astrid. Pinter, panggil aja Ibu Astrid ya. Ya, Bu Astrid. Terus rumahnya di Batanghari. Nah, ini kan Ibu udah perkenalan. Nah, Ibu mau perkenalan satu-satu juga sama kalian. Nanti yang paling pojok berdiri ya, kenalan ya. Udah kenalan di tempat aja nggak apa-apa. Dari mulai pojok sebelah kanan ini. Perkenalkan nama aku Bunga, Bu. Bunga, rumahnya di mana? Batanghari juga. Oh iya, sebelahnya Bunga? Tika. Tika. Oh, Batanghari. Sebaya? Linda. Rumahnya di? Sekampung. Mas Kampus. Sebaya? Putri. Putri, rumahnya di? Metro. Oh, Metro. Wah, ini satu ya, ini yang terakhir nih. Ria. Ria, rumahnya di? Batanghari. Alhamdulillah, kita sama semua. Ternyata Batanghari semua. Nah, ternyata di SMP ini tuh bermacam-macam ya, anaknya dari mana-mana ternyata. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Tadi udah kenalan juga kan. Tapi di sini muridnya banyak, tapi yang berangkat masih sedikit ya. Karena pertemuan pertama. Udah lama nggak sekolah, Bu. Iya. Masih pada mager, malas gerak. Tika, Hadir. Bunga, Hadir. Putri, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Ria, Hadir, Bu. Selfie. Nggak berangkat, Bu. Nggak berangkat. Kenapa nggak berangkat? Nggak tahu. Oh, Alfa ya berarti ya. Ya. Nah, udah selesai. Karena ini masih pertemuan pertama, santai aja ya, biar kalian nggak bosen juga. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, materi yang pertama Ibu mau nyampein tentang kondisi alam Indonesia ya anak-anak. IPS kelas 7 semester 1. Nah, kondisi alam Indonesia itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada keadaan fisik wilayah, dan yang kedua ada keadaan flora dan fauna di Indonesia. Nah, keadaan fisik wilayah ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada keadaan geologi, yang kedua ada bentuk muka bumi, dan yang ketiga ada kondisi iklim yang ada di Indonesia. Sedangkan
keadaan flora dan fauna ini terbagi menjadi jenis, keragaman, dan persebarannya. Nah, keadaan geologi Indonesia ini, pengertiannya, Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, ini yang lempeng Indo-Australia, ini bagian atas Eurasia, dan yang sebelah kanan ini Pasifik ya anak-anak. Nah, lempeng Indo-Australia ini bertumpukan dengan lempeng Eurasia di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik yang itu bertumpukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku. Tumpukan-tumpukan lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung aktif di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, Indonesia sendiri dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, ini yang Sirkum Mediterania dan yang atas itu Sirkum Pasifik. Keadaan ini menyebabkan wilayah barat Indonesia memiliki banyak pegunungan aktif, sedangkan wilayah timur memiliki banyak gunung api yang sudah tidak aktif lagi karena terdiri atas pegunungan yang sudah tua. Jadi kalau yang sebelah barat, yang sebelah sini ini tuh banyaknya gunung yang aktif. Kalau yang sebelah Pasifik itu yang sudah mati atau yang sudah tua karena sudah tidak aktif lagi. Indonesia terletak pada 2 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, ini yang dangkalan Sunda itu bagian atas, dan dangkalan Sahul yang bagian bawah. Nah, dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah barat yang dilalui dangkalan Sunda yang ini memiliki keragaman hayati yang mirip dengan benua Asia. Sedangkan di bagian timur ini yang dangkalan Sahul ini memiliki kemiripan flora dan fauna sama dengan benua Australia. Ibu lanjutin ya. Nah, kondisi geologi Indonesia ini juga punya dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positifnya ini, dampak positifnya menyebabkan tanah subur di bagian pegunungannya. Kalau yang dampak negatifnya, menyebabkan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Jadi itu saling keterkaitan antara dampak positif dan dampak negatif ya. Kalau misalnya ada gunung meletus di bagian pegunungannya pasti tanahnya subur, seperti ada perkebunan teh, terus buah-buahan, pokoknya sayuran-sayuran dia bisa hidupnya di bagian tanah yang subur atau di bagian pegunungan, tanah pegunungan ya. Nah, bentuk muka bumi ini terbagi dari banyak pulau. Nah, pulau di Indonesia itu tuh banyak banget, ada 13.466 buah.
Dan luas wilayahnya ada 5.180.053 km persegi. Sedangkan daratannya ada 1.992.570 km persegi. Dan lautannya yaitu 3.257.483 km persegi. Nah, ini lebih luas lautnya ya dari daratannya. Nah, bentuk muka bumi Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu dataran tinggi, yang kedua ada dataran rendah, yang ketiga ada bukit atau perbukitan, yang keempat ada gunung, dan yang terakhir ada pegunungan ini. Nah, perhatikan peta fisiografi berikut ini. Nah, dari peta tersebut kita dapat mengetahui bentuk muka bumi Indonesia dari simbol-simbol yang berikut ini. Nah, simbol berwarna kuning ini dataran rendah. Kalau yang berwarna hijau ini perbukitan. Nah, kalau yang orange itu dataran tinggi. Yang ini nih. Sama yang coklat itu pegunungan. Yang selanjutnya itu keadaan fisik Indonesia terbagi jadi kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Ciri iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 20 derajat Celcius. Karena tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Nah, keadaan iklim di Indonesia itu dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu yang pertama ada iklim musim, yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah pada periode tertentu. Yang kedua ada iklim tropis, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Dan yang ketiga ada iklim laut, terjadi karena Indonesia berada di wilayah laut yang luas. Kondisi iklim Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan musim di Indonesia, yang pergerakan angin muson ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada angin muson barat. Nah, angin muson barat yaitu angin yang bertiup pada bulan Oktober sampai April dari benua Asia ke benua Australia. Sedangkan menyebabkan musim hujan. Yang kedua ada angin muson timur. Angin muson timur yang bertiup pada bulan Mei sampai September dari benua Australia ke benua Asia yang menyebabkan musim kemarau. Jadi sekarang lagi masuk musim apa anak-anak? Musim hujan. Nah, pinter. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan ada yang belum jelas? Nah, ya selanjutnya ada flora dan fauna di Indonesia. Nah, pengertian flora, ada yang tahu nggak pengertian flora apa? Nggak tahu. Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang ada di habitat atau daerah tertentu. Ini pengertian flora ya anak-anak ya. Kalau pengertian fauna, seluruh hewan-hewan menempati wilayah tertentu.
Jadi udah tahu bedanya ya, apa pengertian flora dan apa pengertian fauna? Nah, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama dengan Brazil dan Zaire. Wah, hebat juga ya, bisa masuk 3 besar. Flora itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada Indo-Malayan atau di daerah barat dan Indo-Australian di bagian timur. Di bagian barat ada Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Itu yang flora bagian itu ya, anak-anak barat. Kalau yang di bagian timur ada dan Bali. Nah, kalau di bagian timur ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Jadi ini tuh tumbuhannya udah beda anak-anak persebarannya karena udah ada kelompoknya masing-masing. Nah, perbedaan dari bagian barat dan timur. Kalau yang bagian barat, jenis meranti-merantiannya sangat banyak. Ini contoh meranti-merantiannya ya. Kalau di bagian timur, jenis meranti-merantiannya hanya sedikit. Nah, kalau yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan yang di bagian barat. Kalau di bagian timurnya, hanya sedikit jenis rotannya. Ini gambar rotan, yang ketiga ini gambar kayu putih. Tidak terdapat hutan kayu putih di bagian barat, sedangkan di bagian timur terdapat hutan kayu putih. Nah, terus yang keempat ada jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata sedikit. Nah, kalau di bagian timurnya berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya hanya di Papua. Jenis tumbuhan sagu sedikit di bagian barat, sedangkan di bagian timurnya itu terdapat banyak tumbuhan sagu. Yang terakhir terdapat berbagai jenis nangka di bagian barat, sedangkan di bagian timur itu hanya sedikit. Malah tidak terdapat jenis nangka di bagian timur. Nah, di persebaran fauna di Indonesia ini ada fauna barat asiatis dan fauna tengah atau tipe peralihan. Dan ada fauna timur tipe australis, dibagi menjadi 3 ya. Dan ada 2 garis, yaitu Wallace, satunya tuh, Weber, gak masuk. Nah, fauna barat atau tipe asiatis itu adanya di bagian Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan ini contohnya ya, kalau di bagian barat itu ada kayak apa aja ini anak-anak? Sebutin coba. Harimau, badak. Nah, pinter. Kalian udah tahu semua ya? Pinter-pinter. Kalau yang fauna bagian tengah atau peralihan, itu ada bagian Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku. Nah, ini contohnya, contoh hewan yang bagian peralihan. Ada apa aja? Anoa, komodo, kuskus, babi rusa. Nah, ini yang bagian tengahnya. Kalau di bagian timurnya, ini Papua. Hanya ada di Papua nih. Apa aja itu? Babi, nuri, burung nuri. Itu kalau yang cendrawasih khas banget di Papua. Nah, ini materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang belum paham dari materi yang Ibu sampaikan?
Nah, nanti dibagi, ini ada berapa orang? Ada 5. Dibagi 3 kelompok, 2 kelompok aja, yang satu ada 2 orang, yang satu ada 3 orang, nggak apa-apa ya. Ibu buatin tugas di rumah. Nah, Ibu bagi kelompoknya ya. Tika dan Bunga kelompok 1. Kelompok 2-nya Dinda, Putri, dan Ria, 3 orang. Apa-apa ya. Ini tugas dari Ibu. Soalnya yang pertama, jelaskan. Gak mempan lagi. Jelaskan pengertian kondisi alam Indonesia. Tadi udah Ibu jelasin ya. Yang kedua ada bagaimana letak geologi Indonesia. Yang ketiga ada bagaimana bentuk muka bumi Indonesia. Yang keempat ada sebutkan macam-macam iklim di Indonesia. Yang kelima ada jelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, ini tugasnya dibuat PR aja di rumah. Masalah aja, Bu. Iya, dikumpul minggu depan aja ya. Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Dari tugasnya? Udah cukup. Nah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang menyenangkan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Kita berdoa setelah belajar dulu ya. Ibu yang pimpin. Mari kita berdoa setelah belajar di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.